Silakan satu moderator. Saya milih Kadi. Kadi siapa ini? Kadi Pratama. Pemasangan NGT. Iya, iya. Kadi pemasangan NGT. Kemudian Rizky Wasat. Rizky Putri Utami. Terus satu lagi. Satu lagi apa ya materi ini? Itu Apa Mbak Rate? Ah? jumlah kalori, Pak. Jumlah kalori. Jumlah kalori. Apa aja itu ya? Dan Mbak Rate aja yang nunjuk. Satu lagi. Saya Mbak Ima, Pak, si pennya. Oh, sifatnya Mbak Ima ya, Mbak Ima ya. Mbak Ima yang nunjuk. Oh, gitu, Pak. Ya, silakan langsung mulai saja presentasi. Masing-masing 10 menit cukup ya. Jadi 30 presentasi nanti masing-masing ditanggapi oleh kelompok kalori, ditanggapi oleh tim wasat, kelompok wasat ditanggapi oleh NGT oleh kalori ya. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Prianto. Selamat malam, teman-teman. Perkenalkan, saya sebagai moderator. Malam ini akan presentasi tentang pemasangan NGT, wash out, dan penghitungan jumlah kalori dalam NGT. Untuk pemasangan NGT bisa dipaparkan dengan Bapak Hadi. Untuk yang wash out bisa dilakukan oleh Ibu Putri. Untuk yang penghitungan jumlah kalori Bapak Redi Mardiansyah. Untuk setiap pemaparan kurang lebih waktunya 10 menit. Yang pertama bisa dimulai dari Bapak Hadi untuk pemaparan pemasangan NGT. Silakan Bapak Hadi. Bapak Hadi kayaknya belum muncul, bisa ke Mbak Rizky Putri dulu ya Pak, untuk pemaparan wash up. Monggo Mbak Rizky Putri, silakan.
Mbak Ima nanti minta tolong ya nggak masuk ya, dicatat ya, dikirim WA ke Pak Pri ya. Pak Tri. Pak Redi sudah siap belum Pak Redi? Bagaimana Bima? Pak Redi memaparkan ini apa namanya? Memaparkan menghitung jumlah kalori, silakan dipaparkan karena Bapak ditunjuk untuk memaparkan hasil resumnya itu, Pak. Oke, baik. Oke, apakah slide-nya sudah dilihat, Bu Ima? Sudah, Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Yang saya hormati Pak Prianto selaku dosen, Pak. Terima kasih Bu Ima atas izinnya. Baik, teman-teman, saya akan presentasi terkait menentukan jenis dan jumlah kalori dalam diet. Sebentar. Oke, di sini isinya terkait apa itu kalori, cara menghitung jumlah kalori, dan contoh perhitungannya. Apa itu kalori? Kalori merupakan nilai yang menunjukkan jumlah energi yang diperoleh dari makanan dan minuman. Memenuhi kebutuhan kalori setiap harinya sangat penting dilakukan agar bisa melakukan berbagai aktivitas. Selain tentunya agar fungsi dan proses di dalam tubuh kalian berjalan dengan baik. Kalori yang diperoleh dari makanan dan minuman akan diubah menjadi energi melalui proses metabolisme. Energi tersebut akan digunakan untuk mendukung kinerja dan fungsi berbagai organ tubuh. Sisa kalori yang tidak diubah menjadi energi akan disimpan dalam tubuh sebagai lemak. Kalori dapat diperoleh dari asupan makanan yang mengandung nutrisi seperti karbohidrat, lemak, protein, dan lain-lain. Kebutuhan kalori setiap orang ini berbeda-beda tergantung usia, tinggi badan dan berat badan, serta kegiatan atau aktivitas yang dilakukan per hari. Kelebihan kalori maupun kekurangan kalori dalam tubuh tidak baik bagi kesehatan. Biasanya orang akan melakukan diet atau mengatur pola makan untuk mengatur jumlah kalori di dalam tubuh, sehingga mengetahui kebutuhan harian. Usahakan untuk merancang menu makanan dan aktivitas fisik yang seimbang. Cara menghitung kalori. Cara menghitung Enggak, kebutuhan mana lagi? kalori. Cara menghitung kebutuhan kalori harian pria dan wanita bisa didapatkan dengan memperhitungkan BMR atau basal metabolic rate dan tingkat aktivitas harian seseorang. Rumus yang paling banyak digunakan oleh ahli gizi untuk menghitung BMR adalah rumus Harris-Benedict. Caranya adalah dengan menghitung berdasarkan usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Cara menghitung kalori, berikut cara menghitung kebutuhan kalori seperti tampil di situ ya, ada untuk laki-laki 66,5 ditambah 13,75 kali berat badan dalam kilogram, ditambah 5,003 kali tinggi badan dalam sentimeter, dikurangi Benerin dulu yang hitam. 6,75.
kali 6,75 kali usia. Untuk wanita 655,1 ditambah 9,563 kali berat badan dalam kilogram ditambah 1,850 kali tinggi badan dalam sentimeter dikurangi 4,676 kali usia. Hasil perhitungan BMR kemudian perlu dikalikan dengan angka aktivitas harian rata-rata. Ini berkisar antara 1,2 sampai 1,9. Terhitung dari seberapa tinggi aktivitas harian seseorang. Semakin jarang seorang melakukan aktivitas fisik, semakin rendah pula angka aktivitas hariannya. Di sini ada TDEE, ada total daily energy expenditure, atau total pengeluaran energi harian, yaitu mengukur berapa banyak kalori yang Anda bakar setiap hari, termasuk aktivitas fisik. Untuk menentukan TDEE atau TDEE, Anda kalikan BMR dengan faktor aktivitas yang sesuai sebagai berikut. Menetap, sedikit atau tidak ada olahraga, dibagi kalori, sama dengan BMR dikali 1,2. Aktif ringan, olahraga ringan, atau olahraga 1-3 hari per minggu, dibagi kalori sama dengan BMR dikali 1,375. Cukup aktif, olahraga ringan, dibagi olahraga 3-5 hari per minggu, dibanding kalori sama dengan BMR kali 1,55. Sangat aktif, latihan keras atau olahraga 6-7 hari seminggu, dibagi dengan kalori sama dengan BMR kali 1,725. Jika Anda ekstra aktif, latihan atau olahraga yang sangat keras dan pekerjaan fisik, kalori sama dengan BMR kali 1,9. Nah, ini contoh perhitungannya. Seorang pria dengan pekerjaan event organizer berusia 30 tahun dengan berat badan 75 kg, tinggi 183 cm dengan tingkat aktivitas harian tergolong tinggi. Karena rata-rata pekerjaan harian ia lakukan yang berpindah-pindah tempat, mobilitas tinggi, maka BMR pria ini adalah seperti tadi ya rumusnya, sehingga didapatkan 1,8. Artinya untuk menjaga tubuh tetap bekerja dengan baik, jumlah kebutuhan kalori pria adalah 1.810 kali 1,3 sama dengan 3,269 atau 44 kalori. Ini untuk wanita. Kemudian ini juga ada perhitungan kalori untuk kebutuhan tubuh. Dari di sini mengetahui jumlah kalori makanan yang dikonsumsi, kebutuhan kalorinya di sini sudah dibagi-bagi. Ada wanita membutuhkan 1.600 sampai 2.400 kalori per hari. Laki-laki membutuhkan 2.000 sampai 3.000 kalori per hari. Menghitung kebutuhan kalori diketahui untuk ketahui berat badan ideal atau BBI berdasarkan tinggi badan. Nanti BBI didapatkan dari tinggi badan dikurangi 100, dikurangi 10% dari hasil tinggi badan kurangi 100. Kemudian ketahui kebutuhan kalori basal dengan cara kebutuhan kalori basal laki-laki sama dengan 30 kilokalori kali BBI. Kemudian kebutuhan kalori basal wanita 25 kilokalori kali BBI. Contohnya seperti di bawah, seperti tingginya 180, berat badan idealnya adalah 72 ya. Sehingga kebutuhan kalorinya laki-laki 30 kali 72 sama dengan 2.160, wanita 25 kilokalori kali 72 sama dengan 1.800. Referensinya oke, itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Ibu Ima. Terima kasih atas pemaparannya, Bapak Redi. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat saja. Selanjutnya kita lanjutkan saja untuk yang wash out oleh Mbak Rizky Putri. Silakan Mbak Rizky Putri. Ya, oke, tunggu sebentar. Oke, PowerPoint-nya udah kelihatan? Sudah, Mbak. Oke, kita mulai aja ya. Selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang washout atau enema.
Wasot atau enema, pengertiannya hukna atau enema adalah memasukkan suatu larutan ke dalam rektum dan kolong sigmoid untuk meningkatkan defekasi dengan menstimulasi peristaltik. Volume cairan yang dimasukkan memecah massa feses, meregangkan dinding rektum, dan mengawali refleks defekasi. Enema juga memberikan sebagai alat transportasi obat-obatan yang menimbulkan efek lokal pada mukosa rektum. Tujuannya untuk menghilangkan konstipasi untuk sementara, membuang feses yang mengalami infaksi, mengosongkan usus sebelum menjalani pemeriksaan diagnostik pembedahan atau melahirkan, memulai program bowel training. Indikasinya, yang pertama konstipasi, kedua kebiasaan buang air besar yang tidak teratur, ketiga peningkatan stres psikologis, keempat infeksi feses, kelima persiapan praoperasi, keenam untuk tindakan diagnostik misalnya pemeriksaan neurologi, yang ketujuh pasien dengan melena. Kontraindikasinya post-operasi, yang kedua pasien dengan gangguan fungsi jantung atau gagal ginjal, hemoroid, tumor rektum, dan kolon. Dampak pemberian huknah itu ada dua, ada dampak positif. Yang pertama itu membersihkan kolon bagian bawah descendant menjelang tindakan operasi sebagai jalan alternatif pemberian obat, menghilangkan distensi usus, memudahkan proses defekasi, meningkatkan mekanika tubuh. Yang kedua ada dampak negatif. Dampak negatif itu ada jika menggunakan larutan terlalu hangat akan membakar mukosa usus, dan jika larutan terlalu dingin yang diberikan akan menyebabkan kram abdomen. Jika klien memiliki kontrol sphincter yang buruk, tidak akan mampu menahan larutan enema. Larutan khusus yang digunakan untuk enema pembersih ada beberapa macam. Yang pertama ada air keran bersifat hipotonik dan mempunyai tekanan osmotik yang lebih rendah daripada cairan di dalam ruang interstisial. Setelah dimasukkan ke dalam kolon, air keran keluar dari lumen usus menuju keluar interstisial. Volume yang dimasukkan menstimulasi defekasi sebelum air dalam jumlah besar meninggalkan usus. Saling normal. Secara fisiologis merupakan larutan terbaik untuk digunakan karena larutan ini mempunyai tekanan osmotik yang sama dengan cairan yang ada di ruang interstisial. Larutan ini dapat menstimulasi peristaltik, dapat dibuat dengan mencapai 500 ml air keran dengan 1 sendok garam dapur. Larutan hipertonik seperti larutan fosfat yang dimasukkan ke dalam usus memberikan tekanan osmotik yang menarik cairan keluar dan dari ruang interstisial, kolon terisi oleh cairan dan akibatnya terjadi distensi yang menimbulkan defekasi. Enema ini menggunakan cairan dengan volume kecil. Macam-macam enema itu ada dua, ada rendah dan tinggi. Jika rendah itu tindakan keperawatan dengan cara memasukkan cairan hangat ke dalam kolon descendant melalui anus dengan menggunakan kanula rektal. Kanul masuk 10-15 cm ke dalam rektal dengan ketinggian irrigator 50 cm dengan posisi sims kiri. Apabila tidak memungkinkan untuk posisi sims, maka dapat dilakukan dengan posisi dorsal recumbent, khususnya pada pasien dengan fraktur, dan bisa juga dilakukan dengan posisi pronasi, khususnya pada bayi. Huknah tinggi, tindakan keperawatan dengan cara memasukkan cairan hangat ke dalam kolon ascendens melalui anus dengan menggunakan kanula rekti, kanul masuk 15-20 cm ke dalam rektal dengan ketinggian irrigator 30 cm dengan posisi sim kanan. Tindakannya, persiapan alatnya sarung tangan bersih, selimut mandi atau kain penutup, perlak dan pengalas bokong, irrigator lengkap dengan kanul rekti, selan dan klemnya, cairan hangat sesuai kebutuhan, misalnya cairan NaCl, air sabun, air biasa. Persiapan pasiennya mengucapkan salam terapeutik, memperkenalkan diri, menjelaskan pada klien dan keluarga tentang prosedur tujuan tindakan yang akan dilaksanakan,
Penjelasan yang disampaikan dimengerti klien atau keluarga selama komunikasi digunakan bahasa yang jelas, sistematis, serta tidak mengancam. Klien atau keluarga diberi kesempatan bertanya untuk klarifikasi. Profesi klien selama komunikasi dihargai, memperlihatkan kesabaran, penuh empati, sopan, dan perhatian serta respek selama berkomunikasi dan melakukan tindakan, membuat kontrak waktu, tempat, dan tindakan yang akan dilakukan. Pasien disiapkan dalam posisi tidur miring ke kanan atau posisi sim. Penata laksanaannya, pintu ditutup atau pasang sampiran, cuci tangan, perawat berdiri di sebelah kanan klien dan pasang sarung tangan, pasang perlak dan pengalas, pasang selimut mandi sambil pakaian bagian bawah klien ditinggalkan, atur posisi klien sim kiri, sambung selang karet dan klem tertutup dengan irigator, isi irigator dengan cairan yang sudah disediakan, gantung irigator dengan ketinggian 40-50 cm dari bokong klien, keluarkan udara dari selang dengan mengalirkan cairan ke dalam bangkok, pasang kanul rekti dan olesi dengan jeli. Masukkan kanul ke anus, klem dibuka, masukkan cairan secara perlahan. Jika cairan habis, klem selang dan cabut kanul dan masukkan ke dalam bengkok. Atur kembali posisi klien dan minta klien menahan sebentar. Bantu klien ke WC jika mampu. Jika tidak, tetap dalam posisi miring lalu pasang pispot di bokong klien. Klien dirapihkan, alat dirapihkan kembali, cuci tangan, catat hasil dan tindakan yang sudah dilakukan. Terima kasih sudah selesai pemaparannya. Lanjutkan ke Mbak Ima. Baik, terima kasih Mbak Rizky Putri Utami. Sama seperti tadi untuk pemaparan menghitung jumlah kalori. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat dan kita lanjutkan untuk pemaparan pemasangan NGT dipaparkan oleh Mbak Herlina Silitonga. Mbak Herlina Silitonga, monggo silakan dipaparkan. Selanjutnya, pemasangan NGT oleh Mbak Herlina Silitonga. Mbak Herlina Silitonga, monggo silakan untuk pemaparannya. Silakan untuk share screen PPT-nya. Herlina ada tidak ya? Suara saya masih terdengar di sana? Ada Mbak, ini ada visi dokter, bentar ya. Mbak Herlina, mungkin ada pertanyaan untuk pemaparan yang tadi sudah memaparkan menghitung jumlah kalori dan wash out. Silakan teman-teman kalau mau bertanya sambil menunggu Mbak Herlina.
Mbak Ima, saya mau bertanya. Mbak, silakan. Saya mau bertanya kepada itu pemaparan pemasangan hukna. Tadi kan ada di situ tindakannya miring ke kiri. Itu apakah memang harus miring ke kiri atau boleh ke kanan? Kalau seandainya harus miring ke kiri, rasionalisasinya apa ya? Soalnya saya ini kan di puskesmas, jadi waktu kuliah dulu kan tidak pernah melakukan praktek tersebut juga. Terima kasih. Baik, Mbak Erwina Tanjung. Pertanyaannya, apakah posisi melakukan hukna itu harus miring ke kiri? Apa harus ke kiri kayak gitu ya Mbak Erwina? Mungkin bisa Ya, apakah harus ke kiri atau boleh ke kanan atau memang harus di kiri aja? Jika memang harus di kiri, apa rasionalisasinya? Begitu, terima kasih. ada pertanyaan untuk Mbak Rizky Putri. Bisa dijawab pertanyaan dari Mbak Erwina Tanjung. Oke, ditunggu sebentar ya, Mbak. Baik, Mbak. Mbak Ima, Mbak Ima, Ya, Mbak. bisa tolong share screen nggak? Soalnya aku di RS cuma bawa HP aja. Oh, monggo, nggak apa-apa. Udah Dikirim aku aja, Mbak. kirim lewat Oh, WA ya. oh iya. Oke. Makasih. Ya, kalau aku sudah terlihat, Mbak. Belum Mbak, belum kebuka. Hmm? Sudah terbuka, Mbak. Oke, udah Mbak, makasih. Oke. Monggo, silakan. Terima kasih kesempatannya. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Pak Tri. Saya Herlina. Di sini saya akan membacakan hasil resume pemasangan NGT. NGT disebut juga dengan
Bisa tolong di next, Mbak. NGT atau disebut dengan nasogastritic tube adalah tabung atau selang karet. Biasanya plastik fleksibel yang dimasukkan melalui hidung, kemudian turun kerongkongan dan sampai ke lambung. Selang ini berguna untuk memasukkan nutrisi atau mengeluarkan zat beracun. Indikasi untuk pemasangan NGT biasanya untuk pasien yang sulit menelan, tidak sadar, koma, keracunan, atau gangguan masalah pencernaan dan sistem pernafasan atas. Pemasangan NGT tidak disarankan jika ada cedera cerebrospinal ataupun tumor di rongga hidung maupun di esofagus. Untuk komplikasinya, jika dilakukan tidak secara SOP atau hati-hati, ini bisa menyebabkan sonde atau NGT ini masuk ke duodenum atau jejunum dan dapat menyebabkan diare, kesulitan bernafas ataupun aspirasi, dan bisa juga mengenai mukosa hidung karena luka juga bisa jadi berdarah. Untuk pemasangan NGT, alat-alat yang diperlukan seperti pelumas atau jeli, sepet 50 cc, plester, baskom air putih, stetoskop, dan selang NGT. Kemudian untuk pemasangan NGT, yang pertama pasti kita lakukan inform consent terlebih dahulu. Jika setuju, kita siapkan alat, kemudian cuci tangan. Kita siapkan selang NGT. Setelah ada selang NGT, kita ukur terlebih dahulu, yaitu dengan membentangkan selang dari nasal tip ke lobus telinga bagian bawah, lalu menuju prosesus epidius. Jika sudah diukur, kemudian selang NGT kita bisa oleskan jeli, kemudian masukkan ke hidung secara berlahan. Ini posisi pasien tidur terlentang ya. Pasien diminta untuk rileks dan ikuti arahan perawat saat selang NGT masuk. Pasien diminta untuk menelan. Jika sudah, kita bisa cek apakah posisi selang tersebut pas masuk di lambung dengan cara stetoskop kita masukkan ke stetoskop kita taruh di bagian lambung, kemudian selang NGT kita kaitkan dengan sepet yang 50 cc tadi. Sepet 50 cc tadi bisa diberi udara terlebih dahulu sekitar 5 cc. Nah, saat sepet kita hentakan, udara kita masukkan, kita bisa dengar melalui stetoskop apakah ada suara udara atau tidak. Jika iya, kemungkinan besar selang NGT masuk di lambung. Cara kedua, kita bisa menggunakan baskom, tadi diisi air, kemudian selang NGT kita masukkan di baskom yang sudah terisi air. Jika muncul gelembung, mungkin itu bisa masuk ke pernafasan, jika tidak berarti aman. Setelah dicek, selang NGT berada di posisi lambung, kita bisa fiksasi dan bisa digunakan. Waduh, saya ini ya salah kirim filenya. Ini yang belum selesai.
saya lanjut aja ya untuk melakukan bilas lambung. Bilas lambung adalah tadi NGT sudah terpasang. Biasa dilakukan jika terjadi keracunan. Kemudian bisa dilakukan pembilasan lambung menggunakan selang NGT ini. Untuk persiapan alatnya bisa kita siapkan sarung tangan, larutan NaCl 500 ml, stetoskop, dan baskom. Yang pertama, kita cuci tangan terlebih dahulu. Kita cek posisi NGT apakah tepat di lambung. Setelah benar ada di posisi di lambung, kita masukkan cairan NaCl dengan cara menggunakan spet 50 cc tadi. Setelah masuk cairan tersebut mungkin bisa 250 cc terlebih dahulu. Kemudian kita klem dan tunggu kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit selesai, bisa kita alirkan kembali. Kemudian bisa kita lakukan beberapa kali, kita bisa evaluasi. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Erlina. Selanjutnya, kembali ke tadi pertanyaan dari Jung, mungkin dari Mbak Rizky Putri dan kelompok workshop bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Erwina Tanjung. Monggo silakan. Saya akan mau coba jawab dulu, mungkin nanti dari kelompok yang lain bisa bantu menambahkan atau mengkoreksi jawaban saya kalau misalkan salah ya. Kan balik lagi ke awal, tujuannya kan untuk melancarkan atau mengeluarkan buang air besar dan mengosongkan feses. Nah, mengapa miring kiri atau miring kanan? Sebenarnya bisa untuk miring kiri atau miring kanannya. Kalau untuk miring kiri itu tujuannya untuk fuknah rendah. Tujuannya agar masuk ke descendant. Kalau misalkan miring ke sebelah kanan, tujuannya untuk cairannya masuk ke bagian ascendant. Gitu. Mungkin dari yang lain bisa menambahkan atau mengkoreksi jawaban dari saya. Baik, mungkin kelompok workshop ada yang mau menambahkan jawaban dari Mbak Rizky Putri atau mungkin Mbak Erwina Tanjung sendiri. Apa Mbak Erwina sudah jawaban dari Mbak Rizky Putri Sudah Mbak Ima, paham saya. Sudah paham ya Mbak? Oke. Baik, terima kasih Mbak Erwina. Mungkin yang lain dari kelompok pemasangan NGT dan penghitungan jumlah kalori. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan.
pertanyaan di kolom chat dari Mbak Christina Talia. Untuk kelompok pemasangan NGT, berapa lama NGT harus dipasang? Bagaimana jika macet? Mungkin saya bisa jawab pertanyaan dari Mbak Christina. Ya, pertanyaannya berapa lama NGT harus terpasang dan bagaimana jika macet? NGT terpasang maksimal 10 hari dan ketika sebelum 10 hari sudah macet akan segera diganti yang baru. Begitu Mbak Christine. Bagaimana Mbak Christine dengan jawaban saya? Atau mungkin teman-teman, oh ya sudah. Baik, terima kasih Mbak Christine. Ada pertanyaan lagi dari Bu Hotmiati Pak Pahan. Izin bertanya, untuk pemasangan NGT pada kasus trauma seperti apa? Contoh pada kasus trauma servikal, pasien dalam keadaan koma. Terima kasih. Ada pertanyaan dari chat saya dari Mbak Beni untuk kelompok wash out. Untuk pasien PPP, apakah aman jika dilakukan luka? Tadi yang ini sudah dijawab ya? Monggo Saya jawaban masih dari telepon tadi. kelompok wash out, silakan. Yang sudah dijawab mana Mbak Ima? Yang punyanya Mbak Christine, Pak. Apa tuh? Punyanya Bu Christine, Bu Erwina Tanjung. Yang apa? Pertanyaan yang apa? Yang Bu Christine ini berapa lama NGT harus terpasang? Bagaimana jika macet? Itu sudah saya jawab. Sudah apa jawabannya? Untuk Jawabannya. Gimana Pak? Jawabannya apa? Oh, jawabannya. Tadi dijawab apa? Jawabannya maksimal 10. Jawabannya maksimal 10 hari. Terus apa lagi tuh? Maksimal 10 hari jika macet, jika belum 10 hari, segera diganti yang baru. Seperti itu. Yang kasus trauma servikal sudah ya? Belum terjawab. Ya, silakan lanjutkan. Tadi saya telepon itu penting. Silakan lanjut. Ya, Pak. Untuk pertanyaan dari Bu Hotmiat Pak Han, bertanya pemasangan NGT pada kasus trauma seperti apa? Contoh pada kasus trauma servikal, pasien dalam keadaan koma. Bisa dijawab untuk kelompok kita.
Untuk kelompok workout, ada pertanyaan dari Mbak Beni. Untuk pasien PPV, apakah aman jika dilakukan hubnah? Silakan dijawab untuk kelompok workout. Dan belum terjawab juga untuk kelompok NGT, pertanyaan dari Bu Hotmiati Pak Pak. Maaf, tadi yang untuk hukna apa, Mbak? Untuk pasien PPV, apakah aman jika dilakukan hubnah? Pasien PPV. Tidak. Saya juga ini Mbak, PPV ini apa maksudnya ya? PPV. Mbak Beni. Mbak Ada Beni, di mana ya, Mbak, pertanyaannya? Mbak chat saya Mbak. Mbak Beni di Oh, sana apa? ini apa namanya? Listrik mati di rumahnya, hujan angin gitu. Mungkin Mbak Beni bisa ini APP gitu? PPV. bukan PPV gitu. Mungkin Bentar ya. perdagangan vagina mungkin, Mbak. Oh, oke, bentar ya. Iya Mbak.
saya izin menjawab dari pertanyaan Bu Hotmiati Pak Pahan. Mungkin yang dimaksud itu kasusnya apa gitu nih Bu. Ini mungkin KLL bisa gitu ya untuk trauma servikal. Kalau mau dipasang NGT bisa sih, tapi kita lihat dulu nih kalau servikal otomatis ada foto apa namanya bisa dipasang untuk NGT bisa gitu. Apa seperti apa Bu pertanyaannya? Mungkin bisa diulangi yang pertanyaan ini. Izin mungkin Mohon Mbak. izin. Oh, ya boleh aja. Izin mungkin untuk yang Hmm. perihal pemasangan NGT pada trauma seperti servikal tuh bisa aja. Tapi kan sebelum pemasangan pasti kita ada beberapa yang diperhatikan. Misalkan udah terpasangkah nekolar, jadi untuk tidak memperparah traumanya. Sedangkan kalau untuk yang kontraindikasi kan semacam pemasangan pada trauma basis krani. Mungkin itu. Mungkin Pak Janu mau menambahkan, silakan. Atau saya coba menjawab untuk kelompok NGT. Mohon izin, walaupun beda kelompoknya. Nggih, nggih. Saya tangkap di sini untuk pemasangan NGT pada kasus trauma seperti apa, kan disebutkan contoh trauma servikal. Mungkin ada beberapa kasus, contohnya saya sebutkan di sini. Kenapa harus dipasang NGT pada pasien tersebut? Misalnya ketika kita menemukan di rumah sakit yaitu cedera kepala atau wajah. Alasannya mungkin saja pasien tersebut mengalami kesulitan menelan atau memerlukan dukungan nutrisi. Jika mungkin perlu kita pemasangan NGT pada pasien cedera kepala atau wajah. Yang kemudian jika kondisi tersebut pasien tersebut cedera torak atau abdomen. Nah, mungkin torak abdomen ini kan cedera pada dada atau perut. Jadi kan untuk supaya menghindari udara masuk ke dalam saluran pencernaan dan juga untuk memberikan nutrisi atau mengeluarkan isi lambung, maka perlu untuk pemasangan NGT. Yang ketiga, mungkin pada pasien cedera tulang belakang atau leher. Kalau kan biasanya perlu kehati-hatian kita pada pasien yang ini, karena takutnya kan apalagi bagian tulang belakang dan leher ini kan sangat sensitif. Jadi perlu sekali kita pemasangan NGT pada pasien tulang belakang atau leher. Kemudian yang keempat, misalnya pada pasien yang cedera multiple atau trauma berat. Karena tentu saja ini ada gangguan fungsi gastrointestinal, sehingga perlu juga kita melakukan pemasangan NGT. Kemudian yang terakhir nih sudah disebutkan oleh Bu Hotmi, yaitu pada pasien yang koma atau kehilangan kesadaran, tentu saja kita harus perlu untuk pemasangan NGT. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban Pak Rizky. Bagaimana Bu Hotmiati? Apakah sudah cukup? Oh ya, baik. Terima kasih Bu Hotmiati dan Pak Chris. Selanjutnya dari kelompok washout yang dari pertanyaan Mbak Beni tadi, sudahkah ada jawabannya kelompok washout? Monggo silahkan dijawab. Saya mau coba jawab pertanyaan yang tentang dari kelompok buat kelompok wash out
Yang tentang perdarahan pervaginal, apakah boleh dilakukan enema? Untuk perdarahan pervagina, lebih baik dicek dulu kondisi pasiennya, apakah memang perlu dilakukan enema. Karena harus diketahui dulu apa aja penyebab perdarahannya dulu, apakah itu dari kondisi medis yang serius atau dari trauma, apa itu dari infeksi. Karena dengan pemberian enema untuk pasien-pasien yang perdarahan pervaginal dikarenakan infeksi aktif malah akan menyebabkan penyebaran infeksi. Juga beberapa perdarahan pervaginal yang disebabkan oleh alergi atau trauma atau cedera bisa memperburuk kondisi pasien jika dilakukan enema. Jadi untuk enema perdarahan pervaginal lebih baik dikonsultasikan dulu oleh ke dokter apakah hal tersebut memang perlu dilakukan enema atau cari dulu penyebab perdarahan pervaginalnya apa. Itu dari saya, mungkin dari teman ada yang mau bantu menjawab. Terima kasih. Terima kasih Mbak Alisa Papahan atas jawabannya. Mungkin ada tambahan dari kelompok workshop. Apa mungkin Mbak Beni sudah bisa menerima jawaban dari kelompok workshop? Mbak Beni sudah terjawab. Apakah sudah bisa menerima? Dari jawaban dari Mbak Beni, saya rasa sudah bisa menerima ya Mbak Beni. Ini sudah saya bisa kembalikan ke Pak Prianto. Teman-teman kira-kira masih ada pertanyaan? Jadi minimal satu sudah ada yang bertanya, mewakili dari WhatsApp sudah ada pertanyaan, NGT sudah ada, dan pernah satu menghitung kalori. Mungkin ada pertanyaan untuk menghitung kalori, menghitung jumlah kalori dalam pemberian NGT. Saya mau tanya untuk kelompok kalori, apakah penghitungan kalori ibu hamil dengan wanita biasa sama? Itu aja, terima kasih.
Baik, terima kasih Mbak Anissa Pak Pahan. Dari kelompok menghitung jumlah kalori, ada pertanyaan dari Mbak Anissa. Apakah penghitungan ibu yang hamil dan ibu tidak hamil bisa penghitungannya apakah sama seperti Oke, mungkin saya bisa jawab, Ibu Ima. Pertanyaan dari Ibu Anissa, untuk kebutuhan kalori untuk ibu yang hamil dengan ibu yang tidak hamil, Bang, ya. Sebenarnya untuk apa kebutuhan kalori itu kan sebenarnya ada mungkin pada anak-anak, pada bayi, pada dewasa, pada laki-laki perempuan, kemudian pada ibu hamil menyusui sebenarnya berbeda ya. Bahkan ketika ibu hamil pun per trimester itu berbeda. Seperti mungkin di trimester pertama bisa lebih dari 180 kilokalori per hari, trimester 2 lebih dari 300 kilokalori per hari, trimester 3 lebih dari 300 kilokalori per hari atau lebih. Kemudian maaf atau kebutuhan kalori pada ibu menyusui juga berbeda, seperti 6 bulan pertama itu positif 330 kilokalori per hari, sama 6 bulan kedua itu plus 400 kilokalori per hari. Jadi intinya kebutuhan ibu yang tidak hamil dengan ibu yang hamil berbeda ya, intinya itu. Seperti itu Ibu Anissa. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak Redi atas jawabannya. Gimana Ibu Anissa Pak Pahan? Jawabannya sudah bisa mewakili pertanyaan ini, kan? Sudah Mbak Ima, terima kasih. Enggak, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan, Pak Pri, mungkin saya bisa dilanjutkan oleh Pak Trianto. Ya, baik. Maaf ya, teman-teman. Saya masih terima telepon tadi. Ya, apresiasi untuk kelompok telah menyajikan makalahnya ya dengan sangat baik. Itu baik dari kelompok. Bukan kelompok ya, individu ya. Tentang menghitung energi dan diet, kemudian pemasangan NGT, kemudian satu lagi adalah NMA ya. Jadi
bisa dikatakan sebagai 3 prosedur ini merupakan satu bentuk keterampilan atau kompetensi yang memang harus dimiliki oleh perawat dalam bidang asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan pencernaan. Ya, cukup menarik tadi. Sebetulnya ada beberapa pertanyaan bisa kita ulas. Yang pertama itu berkenaan dengan lama NGT ya. Lama NGT. Berapa lama NGT harus terpasang? Bagaimana jika macet ya? Tadi sudah dijawab ya. Sebetulnya sangat relatif ya teman-teman. Kita harus tahu bahan NGT. Bahan NGT itu bisa berasal dari plastik, karet, kemudian yang agak mahal itu silikon. Ya. Seperti yang kita pakai di rumah sakit itu, kalau tadi kalian menjawab 10 hari itu sebetulnya terlalu lama ya. Kalau untuk bahan karet atau plastik itu 7 hari sebetulnya. Jadi 7 hari bisa diganti. Namun untuk jenis yang silikon itu biasanya dipakai untuk pasien-pasien dengan kebutuhan asupan nutrisi ya. Pasien-pasien yang mungkin setelah dirawat di rumah sakit kemudian pulang itu bisa dipakai cukup lama sebetulnya. Ya, 1 bulan itu masih bisa, namun perlu diperhitungkan kebersihannya. Gitu. Tapi yang sering kita pakai ya jenis karet, jenis plastik itu yang secara standar 7 hari gitu. Nah 7 hari kan kita ganti ya. Karena setelah 7 hari itu kadang kita tidak bisa menjaga kebersihan. Walaupun perawatnya cukup perhatian atau menjaga kebersihan pasien, namun perhitungan 7 hari ini sebetulnya yang paling ideal. Itu yang jenis yang biasanya dipakai di rumah sakit ya, karena memang harganya murah juga. Kemudian tadi udah kaitannya sama bagaimana masalah pemasangan sudah dibahas. Nah, kaitannya dengan kasus ya, beberapa kontraindikasi dalam pemasangan. Nah, teman-teman yang harus paham itu kebutuhan pemasangan NGT itu untuk apa? Satu, itu bisa sebagai diagnostik. Diagnostik itu artinya ya untuk mendiagnosa. Kenapa dipasang NGT untuk mendeteksi isi lambung misalkan gitu ya, adanya perdarahan dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga terapeutik untuk pemberian obat misalkan ya. Atau untuk intake nutrisi. Ya, sehingga NGT itu juga yang sering kita temukan kan memang yang single lumen. Tapi teman-teman jarang menemukan yang double lumen, ya ada 2. Jadi ada, kalau yang single itu kan kecil gitu ya, kecil ya. Kalau yang double itu 2 lubangnya, ada yang besar, ada yang kecil. Itu memang indikasinya berbeda untuk penggunaan. Terutama kalau untuk yang double lumen itu kan dilakukan penyedotan ya, sehingga ada jalur yang kecil itu sebenarnya untuk mengurangi tekanan. Ya. Kemudian kontraindikasi ini teman-teman juga harus paham. Apakah semua pasien itu boleh kita lakukan pemasangan NGT itu? Tentu tidak ya teman-teman ya. Jadi kalau kita tahu pemasangan NGT maka ada kontraindikasinya juga gitu. Nah kalau NGT itu nasogastrik cup, lewatnya hidung. Yang dimilih yang mana Pak? Yang hidung lubang kanan apa kiri? Yang dipilih pertama lubang kanan ya. Namun yang sering dilakukan kesalahan perawat di ruang tidak melakukan pengecekan apakah lubang hidung kanan itu tidak ada hambatan. Nah, ini harus, kalau misalkan ada kotoran ya harus dibersihkan. Tapi jarang kita temukan nih teman-teman perawat terus pokoknya pasang gitu ya. Ini nggak boleh. Jadi kalau nanti kalian sudah lulus S1 NAS itu setidaknya keterampilan ini, kompetensi ini lebih baik. Identifikasi betul hidung lubang sebelah kanan, ya, lubang hidung sebelah kanan, itu pastikan ya.
bebas hambatan atau enggak ya, dipasang. Nah, beberapa kontraindikasi NGT, saya rasa teman-teman juga sudah sangat paham ya. Kalau indikasinya udah tahu kan indikasinya? Indikasinya untuk apa kan itu ya. Di antaranya pasien yang tidak bisa menelan makanan sendiri karena memang kondisi kesadarannya buruk atau memang ada masalah gangguan menelan. Nah, itu berarti katanya sama ente. Kemudian ada juga pasien yang mengalami keracunan. Keracunan ini kalau bahan racunnya sudah terlanjur masuk gitu, ya setidaknya kurang dari 6 sampai 8 jam ya masih memungkinkan. Tapi kalau sudah lebih dari itu ya bablas ke bawah. Misalkan pasien itu nelen apa gitu ya. Kalau misalkan mau dibilas lambung kalau sudah 9 jam ya nggak efektif lagi masuk ke proses penyerapan. Kemudian bisa juga kasus-kasus seperti hematemesis ya, entah darah. Itu juga menjadi indikasi perlu kita deteksi itu. Benar nggak itu asalnya dari lambung, kemudian kita keluarkan banyak stosel di situ ya. Kemudian tentu pasien-pasien yang membutuhkan persiapan ya, seperti operasi esofagus maupun mulut ya. Termasuk juga pemeriksaan. Kemudian bisa juga diindikasi pasien dengan masalah saluran pencernaan atau yang lain. Itu kalau untuk dewasa ya, perawatan dewasa. Nah, lalu apa kontraindikasinya? Tadi pertanyaan bagus. Kalau untuk masalah gitu ya, misalkan trauma di wajah itu apa menjadi kontraindikasi? Iya, jadi kontraindikasi. Jadi kalau pasien yang memiliki riwayat trauma itu wajah, servikal, kemudian bahkan kasus basis krani pun nggak disaran tahu ya teman-teman, kasus basis krani atau trauma basis krani itu fraktur ya, itu kan ditemukan rinor otor gitu ya, keluar cairan dari hidung mulut, kemudian kita temukan di mata itu pinggir mata ya, akun S gitu ya. Selain itu tumor ya, tumor ini menjadi kontraindikasi, termasuk di esofagus. Nah kalau hambatannya di daerah wajah, daerah hidung, itu ya mulutnya aman ya diganti OGT. Ya masih mungkin oro gastrik. Jadi penggantinya NGT. Tapi kalau ada masalahnya di jalur, maksudnya jalur bawah itu jalur bawah pemasangan NGT, bukan saluran pencernaan bawah ya, beda. Itu maka ya menjadi kontraindikasi. Itu untuk kontraindikasi ya. Jadi dua itu tadi pertanyaan sepertinya ya. Dan saya rasa sudah dijawab dengan baik, hanya saja saya menegaskan kembali bahas. Kemudian pertanyaan kaitannya dengan enema ya teman-teman. Enema nih ya. Bagaimana nih enema nih ya. Teman-teman juga harus paham enema itu digunakan untuk apa. Ada beberapa prinsip memang ketika kita bicara enema itu kan ada tujuan sama diagnostik maupun terapeutik gitu tergantung. Tetapi kalau kita bicara membersihkan kolon, ketika pasien mau dilakukan kolonoskopi misalkan, kan dibersihkan dulu ya sehingga perlu dilakukan. Prinsipnya sebetulnya secara fisiologis tubuh ini bisa membersihkan gitu. Namun yang jadi soal membersihkannya tentu berbeda. Ketika kita bicara enema, mungkin dulu ketika D3 itu kan kita banyak diberikan pencerahan bahwa enema itu relatif aman dan lain sebagainya. Paling risikonya hanya terjadinya fistel gitu ya. Kan seperti itu ya. Nah, sehingga kita cukup tenang melakukan ini. Namun dari beberapa
referensi, sudut pandang itu ternyata perhitungan untuk dilakukan enema itu harus tepat. Jangan sampai nanti salah hanya untuk kebersihan atau membersihkan kolon, namun justru menimbulkan efek samping. Termasuk selain fistel tadi, misalkan perdarahan, risiko penyebaran infeksi dan lain sebagainya, ini juga harus dipertimbangkan betul, harus dipertimbangkan. Nah, enema sendiri ini digunakan ya rata-rata memang tujuannya untuk membersihkan ya, membersihkan kolon supaya mudah diperiksa gitu ya. Namun ada kontraindikasinya juga. Bayi itu sebetulnya tidak boleh ya, tidak boleh. Kemudian lansia yang usianya di atas 80, kemudian pasien-pasien dengan masalah pencernaan, misalkan infeksi kronis, kemudian ditemukan keganasan ya, kanker atau tumor di saluran pencernaan, itu juga menjadi kontraindikasi. Ya. Itu untuk enema, tadi pertanyaan enema apa ya, lupa. Tapi prinsipnya tadi sudah terjawab. Oh ya, ibu hamil ya, ibu dengan perdarahan. Saya juga kaget malah pertanyaannya ke perdarahan ibu hamil. Oh itu yang energi tadi, maaf itu yang energi. Penghitungan apa namanya, penghitungan diet tadi. Oke, saya rasa untuk enema tadi sudah terjawab. Kemudian yang terakhir itu penghitungan diet ya. Penghitungan kalori tadi sudah sangat bagus, sudah jelas itu. Jadi prinsipnya memang kita harus tahu BMR, basal metabolisme rate, kemudian penghitungannya berdasarkan berat badan, tinggi badan, kemudian ada rumus itu. Dan terpenting ketika kita bicara keperawatan dewasa itu pengalinya ya. Pengalinya. Ketika dia aktivitas tidak aktivitas dikalikan 1,2 misalkan. Ketika dia aktivitas sangat ringan misalkan dikalikan 1,375 untuk BMR. Seharusnya tadi pertanyaannya bagus kalau dikembangkan untuk masalah keperawatan dewasa. Justru tadi yang ditanyakan bagaimana menghitung nutrisi ibu hamil itu ya. Ini nanti maternitas ini ya. Tapi tadi bagus bisa menjawab ya. Prinsipnya pada ibu hamil itu ada trimester 1, trimester 2. Ya jelas ya di situ ada penambahan bayi gitu ya di dalam tubuh ibu, ya pasti ada penambahan jumlah kalori untuk kehidupan si bayi. Penambahannya biasanya di trimester 1 nanti udah sekitar 100 sampai 200, nanti di trimester kedua 200 sampai 300, nanti di trimester 3 naik lagi 300 misalnya. Ya kalau kita mau hitung ya misal perlu ada penambahan sekitar 300 ya dengan penghitungan dasar tadi wanita. Tapi ini nanti lebih spesial ya, sangat tergantung dari kasus ibu hamil gitu. Nanti bisa didiskusikan di keperawatan maternitas. Tapi tadi saya melihat sebetulnya, wah ini bagus nih kalau diarahkan pada diskusi penghitungan kalori, kemudian penyediaan diet makanan. Ini teman-teman harus ingat, ragam pasien di rumah sakit itu banyak. Ada yang jenisnya dia infeksi ya. Jadi penghitungan tadi yang sampaikan Nyaci itu penghitungan secara umum sebetulnya. Penghitungan kebutuhan orang yang bisa dikatakan lebih kepada kondisi normal. Namun ketika kita bicara pasien yang sakit itu, ini tentu tidak seperti itu gitu. Artinya itu sebagai penghitungan dasar, namun ada tambahan-tambahan penghitungan yang lain. Misalkan penggunaan kalori untuk pasien yang infeksi, kemudian tambahan protein untuk pasien-pasien yang infeksi juga ya. Kemudian penambahan katakanlah unsur protein untuk pasien dengan kadar albumin yang turun gitu.
kemudian pasien dengan masalah cairan dan lain sebagainya. Ini juga perlu monitor secara khusus gitu. Namun dasar penghitungannya sudah disampaikan oleh penyaji dan sangat bagus, saya melihat tadi sangat mudah dipahami. Nah, hanya saja sayangnya tadi tim penyanggahnya nggak sampai itu kapan di pasien yang dirawat di rumah sakit ya, pasien dewasa. Itu bagus sekali sebenarnya kalau bisa dikembangkan lebih jauh ke situ ya. Ya, pesan saya nanti untuk penyaji itu bisa ditambahkan itu beberapa kasus. Jadi untuk screening ya, screening kebutuhan nutrisi. Nanti ketika kalian bicara atau diskusi perawatan kritis ada lagi. Menarik lagi nanti bagaimana kita bicara diet. Ya, dietnya tuh mungkin tidak bisa dikejar melalui oral. Sehingga nanti akan ada yang jenis periferal, ada yang total atau sentral gitu. Kalau dikritis nanti kita akan banyak diskusi tentang bagaimana menghitung nutrisi itu yang jenis parentral. Parentral itu yang jenis perifer, ada yang jenis sentral. Ini akan dibahas. Kalau di KMB saya rasa lebih simpel ya, seperti yang saya sampaikan oleh penyaji tadi, tinggal kita belajar lebih lanjut saja bagaimana nanti apa kasus yang kita temukan, terutama di perawatan medical dan. Oke, saya rasa itu ya teman-teman, kita udah sangat panjang waktunya dan ya saya puas dengan diskusi ini, artinya hidup diskusinya, hanya saja perlu banyak sanggahan-sanggahan lagi gitu supaya kita sama-sama bisa berpikir kritis ya. Oke, it's okay, saya rasa itu ya teman-teman, udah malam, kita tutup saja. Cukup ya Mbak Ima? Ya Pak, izin bertanya, untuk besok Ya. kan sudah UTS materinya yang 7 penyakit itu Pak, apa tambahan ini? Oh, 7. Ya, gimana? Mau saya sampaikan kisi-kisinya? Iya dong Iya Pak. Pak, yang ditunggu Pak, benar Pak, kisi-kisi Pak yang ditunggu ini Pak. Ya, saya baru mengirim soal. Saya membuat soal 20 saja. Ini terkait sama yang kita bahas kemarin ya. Tentang 7 penyakit itu, silahkan nanti. Soalnya kasus semua. Hanya saja teman-teman harus perkuat yang pertama, anatomi fisiologi abdomen. Kembali silahkan teman-teman perkuat itu, anatomi fisiologi abdomen, terutama tata letak, di mana hepar, di mana esofagus, di mana duodenum, pankreas, misalnya. Itu teman-teman harus paham benar gitu. Karena abdomen ini kan wilayah paling luas ya, isinya juga organnya banyak ragam. Gitu. Jadi penguasaan kunci sebetulnya di anatomi fisiologi, termasuk fungsi ya, misalkan fungsi pankreas, fungsi hepatobiliar gitu ya. Kemudian beberapa hormon enzim yang dibutuhkan ini juga harus ngerti. Anatomi fisiologi itu menjadi kunci. Kemudian yang berikutnya pemeriksaan fisik ya teman-teman. Pemeriksaan fisik ini harus kuat ketika kita bicara ilmu abdomen. Ya, bagaimana inspeksi, perkusi, inspeksi, auskultasi, perkusi dan palpasi. Itu nanti akan keluar itu di kasus. Nah, maksudnya keluar itu gambarannya kasusnya akan memunculkan itu. Kemudian diagnostik ya teman. Tolong diagnostik kuasai. Bagaimana teman-teman membedakan beberapa pemeriksaan lab darah. Ya. Beberapa pemeriksaan kimia darah. Itu darah lengkap misalnya. Yang berkaitan dengan gangguan sistem pencernaan. Ya, baik itu gangguan di salurannya maupun di organ aksesorisnya. Itu tolong nanti dikuasai. Kemudian yang berikutnya pengkajian. Pengkajian ini, strategi pengkajian ini untuk S1 harus kuat. Ya. Berikutnya saya mengeluarkan kasus yang menurut saya bisa mewakili ya nantinya teman-teman menghadapi
kompleksitas kasus yang orientasinya adalah klinik. Tindakan keperawatan ini teman-teman ketika memilih atau mengidentifikasi kasus ya dari kasus yang disediakan yang ditanyakan itu betul-betul harus cermat. Apa sih kebutuhannya? Misalkan kondisi nyeri, mengatasi muntah, mual gitu kan. Ini banyak seni ini sehingga ini saya eksplor itu beberapa pertanyaan. Saya meminta saudara nanti untuk bisa menentukan tindakan. Berikutnya etik. Ini S1 ini harus kuat etiknya. Di debat presiden aja ada etik. Di etik dan profesionalisme itu nanti akan saya buat kasus, nanti akan saya tanyakan. Ya tentu kaitannya dengan profesionalitas saudara. Nanti respon saudara apa? Sikap saudara apa? Ini saya rasa bentuk soal yang bisa dikatakan mudah tapi nggak mudah sekali loh. Nah, saudara harus benar-benar merefleksi diri, sikap yang harus saudara tunjukkan itu apa. Ya, prinsip etik silakan nanti dibaca. Prinsip etik ada veracity, fidelity, ya kemudian justice gitu-gitu ya. Kuasai itu teman-teman. Ya. Karena memang di apa namanya di RPS kan ditekankan harus memenuhi kaidah etik dan hukum. Jangan sampai kita terampil pasang NGT namun sikap profesionalisme kita nggak ada. Itu nanti saya akan ukur itu. Kalian silakan nanti dari kasus yang saya sajikan, saudara nanti diminta ya, bagaimana memilih sikap atau respon yang tepat. Kemudian mengetahui batasan etik. Teman-teman tahu ya, apa beda etik dan hukum? Etik itu baik buruk, kalau hukum itu benar salah, diingat-ingat. Apakah yang baik itu pasti benar? Belum tentu. Apakah yang salah itu pasti buruk? Belum tentu. Gitu. Makanya ada batasan etik, ada batasan hukum. Jadi perawat itu erat sekali dengan etik. Ya. Karena perawat itu melayani pasien. Silakan nanti prinsip etik ada 8 itu dikuasai, itu nanti akan saya keluarkan. Ya. Tindakan tadi sudah saya singgung ya, bagaimana menghadapi beberapa kasus keluhan gitu, coba diidentifikasi betul gitu. Karena kalau nanti salah memilih tindakan, di sana juga tentu ada risiko. Berikutnya karena kasus gangguan pencernaan itu erat kaitannya dengan cairan. Ya ini saya mengeluarkan kasus yang sangat mudah ya. Cairan gitu ya. Entah itu nanti kalian diminta untuk menghitungnya, entah kalian nanti diminta untuk apa namanya memahami prosedur infusnya atau tetesan lah mungkin barangkali gitu. Kaitannya cairan akan saya gali seberapa kemampuannya. Oke, tindakan cukup banyak. Silakan nanti bisa bedakan ada tindakan prioritas atau tindakan yang tepat. Silakan nanti kalian bisa pilih sesuai dengan permintaan kasus. Ya. Kemudian prosedur, ya, SOP. SOP ini persiapkan itu ada SOP yang kaitannya dengan prosedur seperti yang tadi kita bahas. Dan ini sebetulnya sangat mudah, tetapi kalau
Putus ya? Sampai di mana tadi? Halo? Sampai di SOP, Pak. Oke, baik. Sampai di SOP ya. Oke, di SOP sudah. Diagnosa ya, diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan. Kemudian terapi diet ya. Terapi diet teman-teman. Ini satu bentuk kompetensi yang perlu kita miliki. Untuk membedakan tinggi kalori, rendah garam misalkan, ini bagaimana untuk kemudian cairan tadi ya, cairan itu masih lingkup cairan itu ada 2 pertanyaan yang harus teman-teman siapkan betul. Cairan ini jadi termasuk menghitung kebutuhan ya. Kebutuhan itu entah nanti bentuknya menghitung total atau apa kan ya Pak Pri nggak bisa membuka terlalu terbuka ya supaya kalian bisa menyiapkan dengan baik. Cairan, silakan nanti cairan infus dikuasai teman-teman, nanti akan saya keluarkan satu. Dan diagnosa tadi dari 20 saya hanya mengeluarkan 2 saja. Silakan nanti dikuasai betul. Diagnosa saya tidak hanya sebatas SDKI, silakan teman-teman bisa membaca. Misalkan aturan Anda dan lain sebagainya boleh. Karena ini kan dalam konteks keilmuan ya di kampus, di rumah sakit nurse ya nanti saya tetap mewajibkan penggunaannya adalah SDKI. Oke itu teman-teman. Saya hanya menyiapkan 10 pertanyaan, saya minta bisa dijawab semua, betul semua. Nilai 100 dari saya. Cukup? Kisi-kisinya bisa diterima, cukup jelas apa yang harus dipelajari. Ya, Pak. Cukup ya? Ya, Pak. Ya, sampai ketemu dengan soal saya besok ya. Padahal ada berapa pengajar ya? Sudah 3 ya? Kita, Bu Farida, Pak Pri ya. Ya setidaknya 60 soal lah. 60 soal itu sudah bisa bikin pusing. Ada 2, soal, Pak. Gimana? Pak Pri sama Pak kita saja. Oh gitu ya? Iya. Bu Farida enggak? Bukan, cuma Pak Prianto sama Pak kita saja. Oh, Bu Farida enggak mengeluarkan soal? Bukan, Pak. Kemarin Kenapa? saya nggak tahu, kemarin saya tanya, Bu Farida bilang jawabnya materi Pak Pri sama materi Pak kita, ngoten Pak. Oh gitu. Wah, kalau tahu gitu aku buat yang banyak. Buat 50 itu. Saya pikir bertiga lah. Kalau 20 kan udah 60. Berdua ya kurang itu. Nggak tahu nanti mudah-mudahan Pak Gipta soalnya banyak. Begitu teman-teman, selamat belajar. Mudah-mudahan sukses. Halo. Amin, Pak. Udah pada tidur. Ya udah. Tidak, Pak. Oke, Masih on ini, Pak. Ya, sama-sama. Mohon izin nih ya, ayo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.